Halo, selamat pagi anak-anak MEM yang di kelas 7. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat ya anaknya. Nah, MEM merekam suara MEM dulu ya dengan video. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang home bagian dari font, yaitu jenis tulisan, ukuran, kemudian gaya tulisan dan warna ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengenai paragraf di bagian home ini ya. Nah, contoh ya. Di bagian paragraf ini kita buat dulu misalnya untuk menengahkan ke tengah. Bagaimana membuat judul ke tengah? Yaitu kita pilih di sini center, ya. Kemudian teksnya ini kita buat misalnya ini rata kiri. Ini dia bacanya left ya. Kemudian ini rata kiri kanan ya. Kita buat di sini kanan. Kemudian ini rata kanan. Nah, ini dia posisinya ya naknya. Nah, itu untuk mengatur perataan teks. Nah, kalau sudah paham itu, ya, Mem yakin kalian sudah paham, kita masuk ke jarak spasi. Bagaimana mengatur jarak spasi di setiap paragraf? Perhatikan baik-baik. Kita masuk ke paragraf, kemudian ini kita klik yang sudut ini, kanan, kita pilih paragraf. Nah, di sini ini ada jenis uh, untuk jarak spasinya yang ini, yaitu adalah line spacing. Line spacing itu ada 1,5. Nah, ini dia yang 1,5, ukuran 1,5. Kemudian paragraf kedua, pertama kita blok dulu ya. Pertama kita blok dulu. Kemudian di line spacingnya kita buat jarak spasinya double. Seperti ini dia, yang untuk jarak spasi double. Kemudian untuk paragraf ketiga, ya, di paragraf ketiga kita kasih dia lagi jarak spasi at least. Ini dia. Nah, kemudian kita copy 2 paragraf lagi untuk jenis ukuran spasi berikutnya ya. Kemudian kita pilih yaitu exactly ya, ini lebih kecil lagi dari at least. Kemudian yang terakhir kita kasih jarak spasi multiple. Oke, ini dia. Jadi jarak spasi itu ada berapa nak? Ada berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 ya nak ya. Ada single, jarak spasinya 1. Ini contoh saya buat single ini jarak spasi 1 ya. Kemudian ada 1,5 ya. Ada double, ada at least, ada exactly, ada multiple. Ukuran yang paling kecil adalah exactly ya, ini dia. Oke, bisa dipahami anak ya? Oke, Mem yakin kalian bisa memahaminya untuk mengatur jarak spasi. Nah, yang berikutnya masih di bagian paragraf, ya. Di sini ada istilah spesial. Ini perhatikan spesial. Untuk apa spesial ini? Oke, kita lihat ya. Ini kita blok ya. Kemudian ini kita pilih first line. Jadi spesial itu ada first line, ada hanging. First line, perhatikan. Nah, maka yang terjadi adalah dia masuk ke dalam. Ya, setiap paragraf biasanya masuk ke dalam. Nah, itulah first line. Kalau dia hanging itu kebalikan dari first line. Nih. Oke, ini ada hanging. Nih. Hanging itu kebalikan dari first line. Sudah? Oke. Bisa dipahami anak ya? Ini saya ulangi sekali lagi. Kita buat ini first line. Yang ini kita buat hanging. Oke, bisa dipahami anak ya? Oke, bisa ya, bisa diikuti di rumah. Yang ada laptop, ada komputer bisa diikuti ya. Kemudian nanti boleh ditulis langkah-langkahnya dengan mengikuti video ini ya, nak ya. Oke,
Nah, sekarang kita masuk ke border. Ini all border gitu, oke. Sekarang perhatikan, ini ada teksnya. Coba kita pilih bagian dari all border. Nah, ini dia. Ini memberikan apa, nak? Memberikan bingkai. Ya, memberikan bingkai, ya. Ini memberikan bingkai. Nah, kalau mau diganti bingkainya boleh. Kalau mau diganti bingkainya boleh, yaitu pilih border and shading. Border and shading. Kemudian di sini pilih jenis bingkainya, ya. Kemudian kasih warnanya ini. Kemudian di sini kita klik di atas, kiri kanan dan bawah. Kemudian ini kita okekan. Nah, ini fungsi dari border, ya. Ini kita blok lagi, ya. Tadi yang pertama kita pilih, kalau tidak misalnya kita mau kasih all border, maka semuanya akan terbingkai. Seperti itu caranya, ya, nak, ya. Oke, ya, bisa dipahami anaknya untuk mengatur warna bingkainya, kemudian ukurannya. Masuk kita ke border, kemudian pilihannya border ya, border. Di sini pilihannya ukuran bingkainya, ini warnanya, ya. Kemudian kita pilih oke. Bisa ya, nak, ya. Nah, itu fungsi daripada border. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya ya adalah kamu pilih di situ adalah no border. No border. Oke, no border. Ya, bisa dipahami anaknya? Nah, ingat, tetap kamu tulis langkah-langkahnya dengan mengikuti cara-cara yang membuat tadi, ya, anaknya. Itu untuk catatannya. Oke, kalau sudah paham, masih di bagian paragraf, kita lanjut. Nah, ini adalah jarak spasi yang kita buat tadi dari paragraf. Kalau kita klik yang sudut kanan ini, sekarang ini untuk pengaturan jarak spasi. Nah, ini posisinya 1,5. Coba kita rubah ke 1. Kita rubah. Oke. Kemudian ini kita blok. Kita posisinya ini ukuran 2, kita ubah menjadi 1,5. Oke, jadi ini adalah cara cepat untuk pengaturan jarak spasi. Nah, bisa ya, nak, ya? Jadi pahami ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang disebut dengan bullet and numbering. Nah, perhatikan ini. Bullet and numbering, ya. Diperhatikan, ini dia untuk pengetikan misalnya kita mau pengetikan penomoran, misalnya ada bunga mawar, kita tekan lagi ada bunga apalagi anggrek, ya, bisa ya. Kemudian ada bunga ros, ya. Jadi kalau mau ganti, kamu blok, pilih lagi di sini bagian mana. Oke. Nah, kalau bagian angka ini kamu ganti dia jadi angka. Ini. Oke. Nah, jadi kalau dengan menggunakan ini namanya bullet and numbering, dengan menggunakan ini untuk selanjutnya kita tekan enter, dia sudah mengikuti nomor seperti ini. Ya. Misalnya bunga matahari. Bisa ya, nak, ya? Oke, bisa ya, nak, ya? Oke, kita sampai di sini dulu materi kita. Mengharap kalian bisa mempraktekkannya. Bagi yang punya laptop atau komputer, tolong dipraktekkan dengan baik, dan jangan lupa dicatat langkah-langkahnya dari mem video tadi, ya. Kemudian bagi yang mempraktekkannya, kamu fotokan hasil pekerjaanmu, ya. Boleh teksnya bebas, mengenai apa aja bebas. Yang penting harus ada kamu ketik, kemudian fotokan, nanti dikirim ke Google Class, ya. Dikirim ke GC beserta langkah-langkahnya kamu catat. Bisa enak, ya. Oke, sampai di sini. Oke, sampai di sini dulu materi kita, enak, ya. Mengharap kalian bisa mempraktikkannya dengan baik. Oke, see you, bye bye, God bless you, ya.